있어요 모두 보고 싶어서 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Latifah. Ada apa kamu datang sini? Ini Bu ada yang pengen saya tanya-tanya aja sih ke Ibu. Sekalian saya pengen konseling masalah perkuliahan saya karena kan saya baru lulus. Oh gitu. Oh iya, kemarin nih gue dengar kamu dapat juara nilai tertinggi di sekolah ya? Oh iya Bu, alhamdulillah saya dapat nilai tertinggi. Kenapa nih? Bingungnya kenapa nih Latifah deh? Sampai pengen konseling ke ibu gitu. Iya, saya kan pengen lanjut ke perkuliahan. Nah, saya tuh bingung aja nih gimana sih cara milih jurusan yang tepat gitu. Takutnya nanti saya milih ini nanti sayanya nggak nyaman atau gimana. Maksudnya gimana sih? Saya pengen konseling aja gitu ke ibu. Ini tuh gimana sih biar tepat gitu. Gitu. Sebelumnya nih, kamu udah nanya belum atau ngomong gitu ke orang tua kamu kalau kamu pengen kuliah, atau mereka tuh ada beberapa rekomendasi untuk kampusnya itu kayak gimana atau gimana gitu? Kalau untuk ngomong sih udah, cuma mungkin rekomendasi sih mereka nggak kasih rekomendasi, mungkin cuma kasih masukan pilih yang sesuai sama minat kamu segala macam kayak gitu ya Kak Ibu. Oke, langsung aja ibu ya. Nah, kamu berarti kamu bingung ya mau ngambil jurusan itu, mau ngambil jurusan itu kayak gimana? Takutnya tidak sesuai dengan passion kamu atau tidak sesuai dengan kenyamanan kamu atau minat kamu, ya kan? Nah, sebenarnya jurusan mana yang seharusnya kamu ambil gitu? Pertanyaan seperti ini tuh kan apa ya, mungkin cukup apa ya, sering banget kan kita dengar di mana-mana gitu, dari orang tua, dari temen gitu kan, lu mau ngambil jurusan apa nih gitu kan, atau orang tua kamu mau ngambil jurusan apa gitu kan. Nah itu tuh kayak Gen Z yang akan masuk kuliah gitu. Nah, memilih jurusan kuliah memang bisa menimbulkan kegalauan tersendiri gitu kan, kayak seperti kamu nih bingung gitu kan, galau mau ngambil jurusan apa, takutnya salah buat kedepannya kan. Nah, ada beberapa ada berapa sebenarnya jurusan kuliah yang ada. Nah, bagaimana cara kita menentukan jurusan kuliah yang tepat gitu, dan berbagai pertanyaan lain tentang pendidikan tinggi yang tidak kita ketahui jawabannya gitu. It seems as if it were a totally different world. Can you relate? Jadi kayak harus banget nih kamu ngambil kuliah yang sesuai sama relate kehidupan kamu, ya kan? Nah, oke, nah jurusan mana yang seharusnya kamu ambil? Nah, sebelum ibu menjawab nih, ada baiknya kita cermati dulu nih bagaimana pertanyaan ini muncul gitu. Sebagian kita memang tidak tahu kan, apa sih sama sekali kayak apa aja sih ragam pilihan jurusan kuliah itu yang ada, ya kan? Sebagian lagi juga sudah memiliki beberapa pilihan jurusan kuliah yang emang sebelum dia memasuki sekolah menengah atas ini, dia memang sudah nanti kuliah saya pengen ngambil jurusan ini nih, berarti saya pas di SMA-nya harus ngambil jurusan yang sesuai sama nanti kuliah gitu kan. Namun ada juga yang sedang bingung menentukan jurusan apa yang akan diambil gitu, dan ada pula yang kayak galau ketika harus menentukan antara jurusan kuliah pilihan orang tua atau tidak sendiri. Bahkan sekarang tuh zamannya tuh kita kuliah ngikut-ngikutin temen, apa yang temen pilih jurusan kamu ikut nih, jadi kan kayak nggak ada punya pendirian kan. Nah, we are at a different situation in that. Namun apapun latar belakang yang menimbulkan pertanyaan jurusan mana yang seharusnya kamu ambil. Nah, ibu mau nanya nih sama kamu, sebelumnya kamu tahu gak ada beberapa jurusan yang kamu ketahui aja nih gitu, misalkan ada berapa aja, Terus ekonomi sastra paling itu sih Bu. Tuh. Nah, sebelumnya nih, kamu waktu di SMA ngambil jurusannya apa? Sejarah. Berarti mungkin emang sejarah itu kan mencakup luas ya untuk di lingkungan perkuliahan itu. Nah, ibu ibu ada tips sebenarnya untuk memilih jurusan gitu. Nah, yang pertama itu pahami minat yang kamu miliki, yang di diri kita nih. Ketika kita dihadapkan pada sekian daftar jurusan kuliah yang harus dipilih, baik dari orang tua atau dari diri sendiri, kita membutuhkan alasan tepat untuk memilih. Nah, cara memilih jurusan kuliah itu
kayak ya udah berbeda gitu dengan dari cara kita memilih menu makanan atau tema ponsel. Ya kan, misalnya nih saat kita bosan dengan tema ponsel, ya kan, apalagi kan sekarang kan banyak banget tema-tema ponsel kayak Korea atau segala macam gitu kan. Misalkan saat bosan dengan tema ponsel A, kita bisa mengambil dengan tema B gitu kan. Tapi bagaimana dengan jurusan kuliah? Saat kita merasa salah pilih jurusan kuliah, akankah kita berganti jurusan dengan mudah? Enggak dong. Tentunya banyak step-step lagi gitu kan. Nah, itulah sebabnya kita perlu tahu apa minat dan bakat diri yang kita miliki. Pengetahuan inilah yang dapat membantu kita menentukan jurusan. Pemahaman yang baik akan diri sendiri inilah yang dapat membuat kamu nih bertahan menghadapi berbagai tantangan saat belajar tentang ilmu dan skill baru yang akan kamu duduki di bangku kuliah nanti. Nah, lalu yang kedua apa? Lakukan riset dulu nih, atau research beberapa kampus gitu kan. Nah, atau apa ya, kayak riset jurusan kuliah gitu deh yang kamu pilih, misalnya kayak ekonomi kan, sastra, terus kedokteran kan banyak sekali kan macam ahli hukum, politisi itu banyak gitu. Nah, cara menentukan jurusan kuliah satu ini dapat membantu kamu yang benar-benar ngeblank nih, yang pengen kuliah di jurusan apa. Nah, jadi kamu harus benar-benar nge-research gitu kan. Nah, ketahui sebanyak-banyaknya jurusan yang ada. Pelajari masing-masing bidang ilmunya, seperti tadi kamu bilang, ekonomi, bidang ilmunya apa, sastra, bidang ilmunya apa, kedokteran, bidang ilmunya apa, ya kan. Lalu prospek alumninya, kayak kamu nih punya teman nih, punya sahabat gitu kan, yang lebih tua yang emang dia udah kuliah atau dia udah lulus gitu, gue rekomen lu di kampus ini nih gitu, atau lu masuk sini aja, walaupun dia nggak di kampus itu tapi dia pengen masuk ke kampus yang emang dia tuju gitu kan. Nah, lalu dan hal-hal lain yang dirasa penting untuk diketahui gitu. Nah, langkah-langkah ini tuh bisa membuat kamu tuh menjatuhkan apa ya, pilihan jurusan kuliah kamu gitu kan. Cara ini juga bisa diterapkan saat kita punya sebaris daftar jurusan kuliah untuk dipilih, ya kan saya bilang gitu kan. Entah itu pilihan diri sendiri atau rekomendasi dari orang tua, yaitu atau lagi dari teman gitu kan. Nah, lalu yang ketiga itu konsultasi dengan orang yang berpengalaman atau berprofesional di dunia kerja gitu kan. Let's say you don't want to do all of the homework, it's okay gitu. Masih ada cara menentukan jurusan kuliah yang lain. Nah, diskusikan berbagai pilihan jurusan kuliah yang ada saat ini dengan ahlinya gitu, kayak orang tua kamu atau ke saya gitu kan, bisa konseling juga gitu, atau yang lainnya gitu. Nah, diskusi dengan seseorang yang dekat dengan kamu ini juga dapat mengurangi apa ya, benang kusut di kepala kamu, jadi kamu bingung ya kan, kamu resah gelisah lah, mau ngambil jurusan apa ya, kayak gitu kan. Nah, mereka yang memiliki pengalaman dan kapasitas dapat memberikan kita sudut pandang dan pengetahuan baru yang fresh. Nah, lebih baik lagi bila kamu dapat mengkombinasikannya dengan dua cara, memilih jurusan kuliah ini bersamaan gitu. Nah, lalu gunakan hasil riset yang tadi, yang kamu udah lakukan riset nih, sebagai bahan diskusi. Bukankah hasilnya akan lebih baik? Ya kan? Nah, oke, lalu yang keempat nih, ada pahami keuntungan dan konsekuensi pilihan. Begitu juga dengan jurusan kuliah. Bisa jadi jurusan kuliah A itu sesuai dengan minat kamu nih, tapi prospek kerjanya untuk prospek kerja mendatangnya itu terbilang kurang menarik. Karena ya udah emang nggak pas aja saat kamu bekerja nanti gitu. Atau sebaliknya, jurusan kuliah B yang bidang ilmunya kurang menarik, tapi kemampuan itu cukup baik, prospek kerjanya baik untuk di masa mendatang, ya kan. Sebaik apapun pilihan yang kita coba ambil, itu tetap akan ada kurangnya, ya kan. Itu pasti akan ada kurangnya. Nah, mengetahui konsekuensi dari pilihan jurusan kuliah yang diambil itu penting. Jangan cuma dilihat dari posisi apa ya, dilihat dari sisi positifnya aja atau keuntungannya aja. Jadi harus kita lihat nih, di kampus ini kalau gue ngambil jurusan ini, apa ya, kejelekannya apa ya, kekurangannya apa ya buat di perspek yang akan datang gitu kan. Nah, nyari dia atau lihat di sisi positif juga nggak apa-apa sebenarnya kan, karena kan emang sekarang tuh kan banyak kan, apalagi yang kuliah-kuliah kayak Universitas Indonesia, Gundar, ya kan, UNJ itu kan universitas yang emang bagus kan. Nah, lalu apa, kita ketahui potensi diri kita. Nah, di samping minat ini, bakat pun tak kalah penting.
akan lebih optimal bila disertai apa ya, kemampuan kamu nih gitu, bakat kamu apa gitu. Jadi kamu harus mencari bakat kamu dulu nih seperti apa, ya kan? Nah, selain mengetahui hal-hal yang kamu sukai, kamu juga harus mengenal dan mengetahui potensi diri kamu sendiri. Terkadang nih, potensi diri itu nggak selalu sejalan dengan minat dan passion kamu, ya kan? Betul nggak? Nah, tapi kamu apa ya? Tapi kamu mampu memberi panduan dalam menentukan jurusan yang akan dipilih. Misalkan, apa ya? Kamu suka nih dengan pekerjaan sebagai programmer, namun ternyata tak punya kemampuan dalam hal matematika dan logika, ya kan? Maka tinggalkan ketertarikan tersebut sebelum menyesal, ya kan? Karena kan emang apa ya, programmer itu kan dibilang emang nggak gampang ya, nggak susah juga gitu. Nah, namun demikian potensi diri juga bisa berhubungan langsung dengan minat. Itu artinya kamu sudah mampu memanfaatkan potensi menjadi sebuah hobi yang bisa terus didalami, mengalami atau mengenal potensi diri kamu ini lebih dalam akan membuat kamu tidak kebingungan. Itu sebenarnya. Lalu ada pertimbangkan peluang karir. Pastikan jurusan yang kamu pilih itu memiliki peluang karir yang luas dan menjanjikan. Ya, jangan asal pilih deh pokoknya di masa mendatang itu. Lalu kuliah adalah jalan untuk menuju dunia pekerjaan, dan jalan berarti biar gimana pun kita dalam perkuliahan itu, dan pada akhirnya kita akan bekerja kan. Jadi kuliah itu adalah step terakhir kita belajar. Ini mana nanti di saat kamu bekerja, walaupun ada orang yang bilang belajar itu tidak ada pernah putusnya, tidak ada kata putus untuk belajar, ya kan? Mau kita usia berapapun itu kita akan tetap belajar. Nanti setelah kamu apa ya, di bangku kuliah itu mungkin kamu akan merasakan perbedaan yang dimana dari posisi kamu, minat kamu, bakat kamu, passion kamu itu akan berubah semuanya ketika kamu duduk di bangku kuliah. Nah, lalu sesuaikan dengan kemampuan finansial, itu terutama anggaran biaya, ya kan? Setiap jurusan itu kan mempunyai pengeluaran dana yang berbeda-beda ya. Nah, lakukan perhitungan matangnya sebelum memilih jurusan. Tentu tidak bisa kita pungkiri kan, faktornya juga harus diperhitungkan. Dari sastra aja biayanya berapa, ekonomi aja biayanya berapa, kedokteran, ahli hukum, politisi itu, apalagi yang emang mereka tuh apa ya, jurusannya tinggi gitu kan, yang emang udah menjalurnya tuh hukum, itu pasti akan beda. Lalu kamu harus berbicara dengan kedua orang tua kamu untuk anggarannya dengan jujur dan terbuka terhadap setiap pembayaran. Lalu mencari nih informasi tentang universitas mana. Jangan kamu main temen kamu bilang universitas ini aja biar bareng sama gue, berarti kan itu artinya kan kamu pengen main-main aja dong, bukannya pengen kamu belajar atau menuntut ilmu kan. Nah, univ-univ yang bagus ini tuh namun apa ya, yang bagus tapi terjangkau juga dari biayanya, jurusannya, dan fasilitas lainnya itu pun layak untuk dipakai. Nah, lalu yang terakhir nih, itu tadi saya bilang jangan ikut-ikut teman, karena walaupun kita pertama ngerasain ya udah mungkin kita ikut teman kita itu mungkin akan sama dengan passion kita seiringnya berjalan, namun pas kamu ngerasain di semester 2, semester 3 itu kamu akan ngerasain gimana rasanya berbeda hal sama teman-teman kamu sendiri gitu. Sebelum ini Latifah, Ibu boleh bertanya? Boleh. Okay. Adakah kesulitan saat kamu memilih jurusan? Ada sih Bu. Apa aja? Kayak perbedaan pendapat dari saya sendiri sama orang tua. Pengennya kamu kesini aja, walaupun itu cuma masukan, cuma pasti kan jadi distract kayaknya juga, hanya udah fokus kesini ada masukan itu, jadi apa ke situ aja ya, jadi kayak bingung gitu. Kedua nih, jika kamu diberi pilihan untuk memilih jurusan mana yang akan kamu pilih? Sastra ya. Oke. Di masa revolusi industri 4.0 ini banyak para sarjana yang pengangguran. Menurut kamu nih, apakah pengangguran itu terjadi akibat kurangnya bakat mereka yang dikembangkan sehingga untuk mencari pekerjaan menjadi sulit? Mungkin iya sih, itu yang salah satu. Mungkin. Iya, berarti ya. Oke. Menurut kamu nih, apakah sistem kelulusan sekolah pada saat ini sudah tepat? Kayak apa namanya?
lulus sekolah langsung kerja, lulus sekolah langsung gimana, itu kayak gitu. Apakah sudah tepat? Menurut saya belum. Belum. Oke. Perlu dievaluasi lagi berarti. Iya. Lalu, apakah sistem kelulusan di sekolah kamu masih mementingkan kualitas nilai daripada bakat yang kamu miliki? Iya. Tentu. Iya. Oke. Udah pertanyaan lagi nih. Oke. Jika kamu memiliki bakat, tetapi cita-cita kamu itu di luar atau bahkan sangat bertolak belakang dengan bakat yang kamu miliki, maka kamu akan memilih menekuni bakat dan memilih karir sesuai dengan bakat, atau bersungguh-sungguh dan tetap teguh persendirian terhadap cita-cita yang kamu inginkan. Sungguh-sungguh kalau cita-cita sih. Bersungguh-sungguh. Oke. Pertanyaan terakhir. Jika kamu melanjutkan studi ke perguruan tinggi nih, kamu akan memilih kampus dan jurusan berdasarkan minat dan bakat yang kamu miliki atau profil kampus? Bakat sih. Bakat. Oke. Oke. Ini simpulkan dari pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, adakah kesulitan saat kamu memilih jurusan? Ada. Pertama, masih merasa bingung dengan bakat maupun minat yang kamu miliki. Lalu yang kedua, berbeda pendapat dengan orang tua tentunya. Nah, lalu kamu juga pasti akan merasakan bingung dengan prospek kerja dari jurusan yang kamu inginkan. Lalu sulit menentukan karena passing grade dari jurusan yang kamu inginkan. Kan? Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua, jika kamu diberikan pilihan untuk memilih jurusan mana yang akan kamu pilih? Sastra, ya kan? Berarti jurusan yang kamu minati, walaupun jurusan tersebut masih dipandang sebelah mata. Lalu yang pertanyaan ketiga, di masa revolusi industri 4.0 ini banyak para sarjana yang pengangguran masih banyak pengangguran. Menurut kamu, apakah pengangguran itu terjadi akibat kurangnya bakat yang mereka yang dikembangkan, atau sehingga untuk mencari pekerjaan menjadi sulit? Kata kamu masih banyak. Betul, itu masih banyak. Bayangkan 5 juta orang yang sarjana itu masih pengangguran. Bahkan mereka lulus itu ya udah, mereka nggak lanjutin kemana-mana, entah itu dari orang tuanya mungkin emang sudah punya jabatan atau gimana, ya udah mereka sesuai dengan gelarnya aja. Nah, lalu yang keempat, menurut kamu apakah sistem kelulusan sekolah pada saat ini sudah tepat? Kamu menjawab belum. Ya, karena perlu dievaluasi lagi. Lalu yang pertanyaan kelima, apakah sistem kelulusan di sekolah kamu masih mementingkan kualitas dari nilai daripada bakat yang kamu miliki? Tadi jawaban kamu apa? Ya, betul, karena masih mementingkan kualitas nilai. Nah, pertanyaan yang keenam nih, jika kamu memiliki bakat, tetapi cita-cita kamu itu di luar atau bahkan sangat bertolak belakang dengan bakat yang kamu miliki, maka kamu akan memilih menekuni bakat dan memilih karir sesuai dengan bakat kamu, atau bersungguh-sungguh dan tetap teguh persendirian terhadap cita-cita yang kamu inginkan. Kamu menjawab bersungguh-sungguh dan tetap teguh persendirian terhadap cita-cita yang kamu inginkan. Itu nggak apa-apa, karena orang yang emang udah kita sungguh-sungguh, kita tekuni, sebenarnya tuh ya mungkin aja akan berjalan dengan baik. Nah, lalu yang terakhir, jika kamu melanjutkan studi ke perguruan tinggi, kamu akan memilih kampus dan jurusan berdasarkan minat atau bakat yang kamu miliki atau profil kampus. Kamu menjawab adalah minat dengan bakat. Oke. Sebelumnya nih, dari yang sudah Ibu kasih masukan tadi, kan? Menurut Latifah, apa yang Latifah tangkap dari Ibu? Nah, ya mungkin nanti saya bakal cari lebih dalam lagi bakat saya kemana, passion saya kemana, sambil saya riset universitas juga yang sebenarnya udah dapat rekomendasi dari orang. Nanti juga saya bakal obrolin lagi bareng orang tua tentang masalah ini loh, bakatku pengen kesini, menurut orang tua gimana. Nanti juga bakal kayak obrolin lagi tentang finansialnya dan sebagainya macam, kayak gitu sih.
ya. Tentunya kayak dari ibu nih, sekali lagi cari jurusan atau program yang sesuai dengan minat dan kemampuan kamu. Ya, itu harus realitas. Ya, jangan ikut untuk mencapai. Harus punya visi ke depan, ingin jadi apa aku ini? Ya kan, guru kah? Ya kan, politisi kah, hukum, ilmuwan, dokter, atau seniman, atau kamu bisa jadi guru sastra, ya kan? Nah, ingat kata-kata ini ya. Jangan jadi pengangguran yang terdidik. Kalau kamu sudah ada dorongan dari keluarga kamu, ya udah kamu lanjutkan. Itu dari biaya, dari ya udah kami orang tua sepakat akan jurusan kamu yang akan kamu ambil apa, kita akan biayai dengan sebantu kita, jalani ya. Jangan putus di tengah jalan, ya kan? Tidak setiap orang itu berkesempatan untuk kuliah. Jadi ingat, di bangku kuliah itu siswa menjadi mahasiswa. Gimana? Mahasiswa itu adalah tahap terakhir kita untuk belajar, ya. Jangan menjadi, pokoknya jangan menjadi pengangguran terdidik aja. Itu terutama kalau pintar akademik, emosional, dan sosial, lalu spiritual dengan keagamaan. Jadi itu aja dari ibu. Mungkin ada lagi yang kamu ingin sampaikan? Udah Bu, paling tadi. Ya udah, kalau gitu, kalau kamu ingin konseling lagi nih atau kamu saya masih bingung nih gimana ya Bu, atau kamu misalnya udah ngomong nih ke kedua orang tua kamu, tapi kedua orang tua kamu masih labil untuk menjawabnya itu gimana, datang lagi ke ibu nggak apa-apa, atau mau konseling atau saya bertukar pikiran dengan teman-teman kamu juga nggak apa-apa, gitu aja. Ya, jadi nanti kalau misalnya saya udah obrolin, saya masih butuh masukan, saya bakal bentuk lagi ke ibu. Ya udah Bu, makasih banyak untuk waktunya, untuk masukannya, konselingnya. Saya pamit pulang ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going